pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian laut. Laut sendiri adalah tubuh air asin yang berada di permukaan bumi. Hampir 70% wilayah bumi adalah laut. Samudra terbagi menjadi 5 bagian, yaitu Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Antartika. Untuk zonanya sendiri, laut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu zona litoral. Zona litoral adalah zona yang berada di tengah dari garis sudut air pasang dan sudut air surut. Yang kedua adalah zona air laut. Yang kedua adalah zona neritik. Zona neritik berada di kedalaman 200 meter. Di bagian ini cahaya masih dapat menembus hingga dasar laut yang menyebabkan biota laut masih ada di wilayah ini. Yang ketiga adalah zona batial. Zona batial adalah zona yang berada di kedalaman 150 hingga 1800 meter. Cahaya sudah tidak dapat menembus hingga dasar laut yang mengakibatkan hanya tumbuhan atau saja yang dapat hidup. Yang terakhir adalah zona abisal. Zona abisal berada di kedalaman lebih dari 1800 meter, di mana cahaya juga tidak dapat tembus dan menyebabkan hanya beberapa hewan unik saja yang dapat hidup di sini, seperti hewan predator dan lain sebagainya. Berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya, laut dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena naiknya permukaan air laut secara global. Akibatnya permukaan air laut menjadi lebih luas. Pada umumnya hal ini disebabkan oleh mencarinya es di kutub pada zaman glasial. Yang kedua adalah laut regresi. Laut regresi adalah laut yang permukaannya seakan-akan turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi selama berabad-abad. Yang ketiga adalah laut ingresi. Laut ingresi adalah perubahan air laut yang terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Proses pembentukannya sejalan dengan proses pembentukan bumi, dan pada umumnya laut ini memiliki kedalaman sedalam 200 meter di bawah permukaan laut. Berdasarkan letaknya terhadap benua laut terdiri atas 3. 1. Laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua dan dihalangi oleh gugusan pulau sehingga seolah-olah terpisah dari lautan luas. Contoh laut tepi adalah Laut Jepang dan Teluk Benggala. Yang ketiga, laut pertengahan atau laut tengah. Laut pertengahan atau laut tengah adalah laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala-gejala gunung api dan mempunyai gugusan pulau. Contohnya laut pertengahan antara Australia dan Asia dengan gagasannya. Kepulauan Indonesia, Laut Tengah dengan gagasan pulau-pulau Yunani, Laut Karibia dengan gugusan pulau-pulau Atlantis besar di Amerika, dan Laut Es Utara dengan gugusan kepulauan Spitsbergen. Yang ketiga yaitu laut pendalaman. Laut pendalaman adalah danau air asin yang sangat luas sehingga menyerupai laut. Laut pendalaman ini terletak di tengah benua dan hampir seluruh dikelilingi oleh daratan. Contohnya Laut Baltik, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Ada 6 morfologi dasar laut. Yang pertama, paparan benua. Paparan benua adalah dasar laut yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neritik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Paparan benua adalah bagian dari benua yang tergenang oleh air laut. Contohnya dangkalan Sahul di tepi benua Australia dengan kedalaman rata-rata 45-60 meter, dan dangkal Sunda di tepi benua Asia dengan kedalaman rata-rata 40-45 meter. Yang kedua, lereng benua. Lereng benua adalah batas dari paparan benua. Morfologi ini terletak hingga zona abisal. Kemiringan lereng ini sangat curam, yaitu sekitar 5 Celcius atau lebih sering disebut juga sebagai kaki benua. Kedalamannya 200-1800 meter. Yang ketiga, dasar samudra. Sekitar 59% dari permukaan bumi berupa dasar laut. Kedalaman dasar samudra mencapai 1800 meter dan memiliki morfologi datar, walaupun terkadang ditemukan gunung api dasar laut.
keempat yaitu pematang tengah samudra. Pematang tengah samudra adalah jalur memanjang di dasar laut tempat keluarnya magma dari astenosfer. Jalur ini merupakan jalur pembentukan kerak samudra. Pembentukan kerak samudra seringkali berasosiasi dengan pembentukan gunung api bawah laut. Contohnya pematang samudra di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Yang kelima yaitu gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang dasarnya berada di dasar laut. Puncak gunung ini ada yang menjulang hingga di atas permukaan laut atau hanya berada di bawah permukaan laut. Gunung berapi yang semakin menjauh dari pematang tengah samudra akan menjadi tidak aktif karena kehilangan suplai panas. Yang terakhir yaitu palung laut atau sering disebut dengan trench. Adalah dasar laut yang sangat dalam, memanjang, sempit, dan terjal. Palung laut memiliki kedalaman lebih dari 5.000 meter. Palung laut berasosiasi dengan peristiwa subduksi atau dua lempeng bertumbukan dan kerak samudra menyusut di bawah kerak benua. Contoh palung laut antara lain Palung Laut Sunda atau Palung Laut Jawa dengan kedalaman 7.450 meter. Palung yang terdalam di dunia adalah Palung Mariana yang berada di sebelah timur Kepulauan Mariana. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.